jatuh duluan. Jadi tahap 1, tahap 2 ini harus kita jaga benar sebelum kita masuk ke tahap ketiga. Nah, untuk menjaga tahap ke-1, ke-2, yang sangat penting itu adalah di manajemen cash-nya dulu. Saya mendengar banyak rumah sakit yang apabila bulan Juni ini tidak ada perbaikan, di bulan Juli, Agustus mereka sudah sangat berat situasinya. Gitu. Ternyata dana siaga pribadi, dana siaga perusahaan itu nggak jauh beda, hanya cukup untuk 2-3 bulan. Nah, untuk manajemen cash ini kita harus mengendalikan biaya SDM, komponen terbesar bisa sampai 30% dari sebuah rumah sakit dalam situasi normal. Begitu situasinya pendapatan turun, biaya SDM ada yang meningkat sampai 50%. Ya kan? Nah, ini harus kita kontrol. Kemudian persediaan, piutang juga harus lebih aktif kita tagih, hutang, lakukan restrukturisasi hutang dengan pihak bank. Kalau tadi cicilan pokok dan bunga misalnya 1M, nah minta kita 6 bulan ke depan hanya membayar bunganya saja. Gitu kan. TOP, turn of payment-nya, masa pembayaran kita ke distributor itu tolong minta diperpanjang. Yang tadinya 30 hari, 45 hari, minta 60 hari, kalau bisa minta untuk 3 bulan atau 90 hari. Insentif pajak dari April sampai September harus dimanfaatkan, baik pajak PPH maupun PPh 21 pajak pribadi, perorangan maupun pajak badan. Itu cukup baik ya, cukup banyak insentif yang bisa kita manfaatkan. Dan investasi harapannya kita tunda dulu sementara supaya cash flow kita bisa terjaga. Karena apa? Karena melayani fase 1 dan 2 ini, menghadapi fase 1 dan 2 ini, kita tidak tahu kapan akan rebound. Jadi tantangan terberat di fase 2 pada saat kita ingin merunning bisnis lebih kencang, kita akan dihadapkan pada pilihan 3 kurva ini. Apakah akan langsung naik kembali seperti kurva V, atau dia memerlukan waktu lebih panjang sampai 1,5 tahun seperti kurva U, atau kembali seperti semulanya lebih panjang lagi seperti kurva L. Kalau saya memperkirakan kita akan menghadapi demand akan balik lagi seperti kurva U. Cukup panjang waktunya. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Nah, apa yang harus bisa kita lakukan untuk mempertahankan pendapatan ini? Jadi yang pertama, situasi saat ini, ya kan? Situasi saat ini pendapatan rata-rata rumah sakit turun 40 sampai 60%, ya kan? Seperti survei kita di Jabodetabek. Rawat jalan turun, rawat inap turun, operasi turun. Untungnya IGD masih stabil. Ini terjadi karena pasien takut ke rumah sakit, dokter kita mengurangi praktek atau tidak praktek, dan operasi-operasi elektif kita tunda. Jadi pendapatan turun 40-60%. Kita lihat situasi di Rumah Sakit Anisa misalnya di bulan April, biasanya pendapatan kami rata-rata sehari 558 juta, di April kemarin turun menjadi 340-an juta, ya kan? Jadi turunnya sekitar 36% pendapatan. Jadi ya memang ini sebuah tantangan berat bagi rumah sakit. Nah, untuk meningkatkan pendapatan memang tidak mudah. Ya kan? Satu, dari sisi eksternal kita lihat daya beli masyarakat itu menurun. Bagi teman-teman yang konsentrasinya pada out of pocket, pada pasien-pasien tunai, itu cukup berat. Ya kan? Orang menahan diri untuk ke rumah sakit. Di beberapa area industri, seperti di Tangerang, Bekasi, Kerawang, gitu ya, PHK meningkat. Sehingga pekerja penerima upah pun semakin berkurang ya, pesertanya. Beberapa konsumen behavior berubah, mereka lebih memilih konsultasi online. Kalaupun mereka datang ke rumah sakit, tuntutannya bagaimana rumah sakit harus clean and safe. Bisa menjamin bahwa mereka aman ke rumah sakit. Tetapi yang menarik dari sisi eksternal juga yang kami amati dalam 2-3 bulan ini, terutama dalam 1 bulan terakhir, kasus yang datang ke IGD itu tingkat keparahannya meningkat.
Nah, kita tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan orang yang menahan sakitnya di rumah, datang ke IGD, sekarang severity levelnya pada tinggi-tinggi. Tantangan internal tetap masih utama adalah bagaimana kita mengendalikan infeksi di rumah sakit untuk memberikan rasa tenang pada nakes kita. Tantangan lain, beberapa rumah sakit nakesnya banyak yang sudah terinfeksi, sehingga banyak yang harus isolasi mandiri, banyak yang diistirahatkan, sehingga sangat mengganggu kemampuan layanan rumah sakit. Ya. Tantangan yang ketiga, kalau melakukan hybrid ngerawat pasien COVID dan non-pasien COVID, jadi harus jelas pemisahan ruangannya, supaya pasien yang non-COVID merasa aman datang ke rumah sakit. Untuk coba membuka OK dan sebagainya, operasi, ya banyak rumah sakit yang tidak tersedia OK-nya yang khusus untuk pasien COVID, misalnya untuk tekanan negatif, ya kan. Dan yang internal juga adalah kesulitan cash flow dari rumah sakit. Untuk melakukan ini, untuk melakukan itu kesulitan karena untuk bayar gaji saja sudah sulit, apalagi untuk melakukan adjustment dari layanan yang diberikan. Nah, beberapa upaya yang bisa kita lakukan, yang nomor satu adalah meningkatkan kunjungan rawat jalan, rawat inap, dan kamar operasi. Rawat jalan, beberapa market riset kita, pasien lebih senang untuk one stop service. Jadi konsep rawat jalan yang cluster. Misalnya klaster ibu dan anak, ya mereka ingin di situ diisi oleh pasien ibu dan anak, di situ obatnya, ya kan. Setelah itu mereka langsung pulang, jadi tidak berjalan ke sana kemari. Bila perlu labnya, darahnya juga diambil di satu tempat. Satu lagi misalnya klaster jantung, misalnya. Jadi clustering konsepnya lebih diminati karena merasa mereka tidak tercampur dengan banyak pasien. Untuk rawat inap yang kita lihat adalah kebutuhan untuk one day care. Jadi pasien-pasien merasa tidak tenang berlama-lama di rumah sakit. Kalaupun mereka harus dirawat cukup lama, mereka memilih ruang rawat yang satu tempat tidur. Supaya mereka merasa lebih tenang, tidak takut tertular dari pasien di sebelahnya yang takutnya kalau OTG tanpa gejala. Nah, kita juga harus siap untuk membuka operasi-operasi non-emergency, ya kan? Tetapi selektif. Lakukanlah screening yang cukup sehingga operasi-operasi juga bisa kita jalankan. Sebagai contoh, kami di Rumah Sakit Anissa, ya kan? Biasanya operasinya sebulan bisa 800, sejak COVID ini operasi turun ke angka 300. Nah, non-emergency pelan-pelan juga sudah mulai kita buka, tapi dengan screening yang lebih ketat. Jadi konsep clean and safe hospital itu menjadi penting ya pada saat ini untuk meyakinkan pasien bahwa rumah sakit kita aman. Yang nomor 2, menyediakan pelayanan MCU untuk pasien COVID. Karena protokol penerbangan, protokol bepergian harus ada surat yang menyatakan hasil rapid test non-reaktif, misalnya, atau hasil PCR, itu cukup banyak Bapak Ibu. Ya kan? Permintaan untuk tes rapid test itu cukup tinggi. Tapi hasilnya bukan surat bebas COVID, tapi surat COVID-nya non-reaktif. Ya kan, kita menjelaskan seperti itu. Ini cukup banyak permintaannya. Yang nomor 3, kita juga bisa mengembangkan untuk imunisasi. Karena IDAI, Ikatan Dokter Anak, itu merekomendasikan imunisasi tidak boleh ditunda. Kalau ditunda nanti akan terjadi outbreak di kemudian hari. Nah, tetapi pasien takut untuk datang ke rumah sakit. Nah, kita harus menyediakan ruangan yang khusus, ya kan, yang mereka merasa aman. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang saya dengar sudah melakukan drive-thru untuk imunisasi, walaupun itu tidak dianjurkan. Nah, siapa tahu Bapak Ibu bisa di samping rumah sakitnya atau di mana yang bisa terpisah dari gedungnya, bisa kita gunakan untuk layanan imunisasi. Karena ini memang tidak boleh ditunda. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan poliklinik online atau telemedicine. Aturan-aturan hukumnya sudah keluar, ya kan, ada surat edaran, ada dari konsil. Nah, tapi kita nanti bisa tanyakan ke Dokter Budi nih, ya kan, kapan nih pasien JKN bisa dijamin untuk layanan telemedicine, ya kan. Walaupun kita
rumah sakit lebih tenang kalau pasien itu adalah pasien yang sudah memiliki medical record di rumah sakit atau pasien lama. Ya kan. Jadi Anissa itu sebagai contoh biasa kunjungan rawat jalan sampai 900.000 sehari, sekarang tinggal 300 sehari. Yang banyak tidak balik ke rumah sakit itu adalah pasien-pasien penyakit kronis. Nah, kasihan juga kalau mereka terlalu lama di rumah, penyakit kronisnya nanti bisa menimbulkan komplikasi. Jadi kita harus cepat untuk mengembangkan telemedicine karena sebagian besar pasien kita adalah BPJS. Nah, kita nunggu semoga BPJS juga cepat membuka layanan telemedicine untuk pasien JKN ini. Ya, intinya segera dijamin. Yang ke ya, sebelum kita kelima, dalam tahap pengembangan layanan telemedicine ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang nomor 1 adalah tahap pre-konsultasi. Nah, ini yang paling sulit, ya kan? Jadi bagaimana kita mendaftar, menyusun jadwal dokter, ya kan, pembayaran, kalau ini untuk pasien umum. Kemudian yang nomor 2 baru tahap konsultasi. Kalau tahap konsultasi itu silakan mau pakai Zoom, mau pakai WhatsApp call itu bisa. Dan yang ketiga tahap pos konsultasi. Bagaimana kita membayar obat, ya ngantar obatnya dan penjelasan obat. Harapan kita kalau nanti BPJS menjamin untuk layanan telemedicine, tahap pre-konsultasinya harapan kita bisa menggunakan aplikasi JKN Mobile sehingga kita tidak perlu mengembangkan sendiri. Syukur-syukur kalau JKN Mobile-nya bisa sampai telekonsultasi sehingga di satu tempat. Jadi itu harapannya, tapi Bapak Ibu kita harus siap-siap untuk mengembangkan layanan telemedicine karena ini menjadi tren ke depannya, ya kan. Jadi setelah itu telemedicine akan sangat baik kalau dilengkapi dengan home care. Ya kan. Beberapa rumah sakit saya lihat sudah mengembangkan layanan home care. Nah, memang dukungan software ya kan aplikasi lagi di rumah sakit itu sangat dibutuhkan sehingga layanan home care-nya juga optimal. Kalau kita mengembangkan dua ini memang sejalan dengan konsep dunia seperti dari McKinsey Shanghai menjelaskan bahwa ke depan itu layanan-layanan rawat jalan, home care dan sebagainya itu adalah layanan yang diambil oleh retail, termasuk rongsen sederhana, lab-lab sederhana itu akan dekat dengan komunitas, akan dibangun kecil-kecil dekat dengan rumah tinggal. Nah, rumah sakit nanti akan kebagian di 4 ini, di major surgery, di trauma, di intensive care, dan di rawat inap. Jadi switching ini harus bisa diantisipasi oleh rumah sakit ke depannya. Jangan kita hanya berkutat di rawat jalan, lab-lab sederhana, rongsen sederhana, itu nanti akan diambil oleh retail ke depannya. Yang keenam, yang terakhir, ini adalah bagaimana kita bisa juga merawat pasien PDP atau pasien COVID, karena rumah sakit semuanya sudah diizinkan. Tarifnya cukup bagus, Bapak Ibu, sehari paling rendah tarifnya 7,5 juta. Ya kan? Tapi memang ada hal yang harus kita siapkan, tantangannya PPI dan APD harus baik, Bapak Ibu, APD harus cukup, supaya nakes kita aman, ruang isolasi kita harus tersedia, ya kan? PPK dan tes PCR. Nah, ini beberapa teman-teman yang di luar Jabodetabek ini PCR memang banyak menjadi masalah, cukup lama di sana. Dan administrasi klaim, ya ini juga tantangan. Saya baru saja dapat WA di Jawa Timur 30 klaim diajukan yang lolos verifikasi BPJS katanya cuma 1 pasien gitu ya. Nah, administrasi klaim ini yang akan dijelaskan nanti oleh Dokter Budi. Ambil contoh Hanisa, ya kan? Bulan pelayanan April 2020 kami merawat pasien PDP dan pasien positif itu sebanyak 56 orang dengan nilai tagihan 2,4 miliar. Jadi ini bisa menutupi dari tagihan reguler, pendapatan reguler saya yang turun, ya kan? Bisa ditutupi sebagian dari pasien COVID. Ya, tapi tadi memang tantangannya cukup berat, ya kan? Dan ini butuh leadership, Bapak Ibu, butuh pemimpin, ya kan? Yang harus kepalanya berpikir jauh ke depan, ya kan? Hatinya bisa menginspirasi dan empati yang kuat ke seluruh karyawan,
dan langsung kemampuan eksekusinya, hand-nya juga harus agile, ya kan. Kita sebagai pemimpin juga harus turun ke lapangan untuk terjun langsung. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan untuk stimulasi diskusi kita hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi. Ada beberapa kata kunci yang harus kita garis bawahi oleh Dr. Edi tadi, bahwa kita ada di learning zone, kita harus segera meninggalkan ke learning zone, bahkan ke normal, new normal, kan begitu. Kemudian juga harus hati-hati, harus menjaga cash flow teman-teman rumah sakit. Kemudian ingat kita akan menghadapi kurva U. Nah, kurva U tadi, dan juga ingat juga bahwa clean and safe hospital itu menjadi penting untuk masuk ke new normal. Dan satu lagi, nanti harus dijawab oleh Dr. Budi, bagaimana telemedicine bagi peserta JKN. Nah, itu mumpung kita ketemu Dr. Budi. Baik, untuk selanjutnya kita minta Dr. Budi Muhammad Arif untuk memberikan paparan terkait dengan kupas tuntas COVID yang tentu sangat luas, dan Dr. Budi dipersilahkan waktunya 15 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Taufik, Ibu Asih, Pak Idinsa, teman-teman sekalian yang pada pagi hari ini turut bersama-sama menyimak webinar. Pertama kami mengucapkan terima kasih bahwa saya mendapatkan kesempatan menyampaikan materi ini. Dan kabar gembiranya, materi ini belum pernah saya sampaikan kepada pihak manapun juga nih Pak Taufik. Rencananya kami akan baru sosialisasi ini pada versi pada hari Jumat. Karena acara ini hari Rabu, maka insya Allah kita akan sampaikan update terbaru hasil koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan, dan mudah-mudahan hasilnya akan sangat bermanfaat buat teman-teman para pihak yang mengelola rumah sakit. Baik, bisa next. Next. Ya, next, lanjut. Oke, ini dulu. Yang pertama, kita sepakat teman-teman bahwa BPJS Kesehatan itu mendapatkan tugas dari pemerintah untuk melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien COVID. Jadi poinnya adalah memverifikasi klaim rumah sakit. Maka pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan bagaimana dengan adanya rumah sakit darurat, karena dia bukan rumah sakit sesungguhnya, maka kita tidak memverifikasi. Bagaimana dengan adanya gedung, misalnya dijadikan tempat untuk menampung isolasi ODP, begitu, kita juga tidak akan verifikasi itu karena bukan termasuk bagian dari yang ditugaskan pada BPJS Kesehatan. Pada tanggal 24 Maret, ada rapat kabinet terbatas memang menetapkan BPJS Kesehatan ikut ambil bagian di dalam proses penanganan klaim verifikasi, di mana kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Kemenko PMK yang memberikan tugas tersebut. Next. Regulasi yang kita gunakan adalah regulasi yang dari Kementerian Kesehatan, yakni Kepmenkes 238 dan SE Menkes 295. Apapun yang ada tertulis di dalam regulasi tersebut, itulah yang menjadi pedoman BPJS Kesehatan. Dan tentunya kalau BPJS Kesehatan menggunakan regulasi itu, maka kawan-kawan di rumah sakit pada saat mengajukan klaim juga menggunakan pedoman yang sama, supaya bahasanya kemudian menjadi sama. Namun kemudian muncul persoalan ketika BPJS Kesehatan mencoba untuk benar-benar memegang pada aturan tersebut, di lapangan ternyata beberapa rumah sakit ada keterbatasan kapasitasnya, kemampuannya, sehingga yang tercantum di dalam regulasi tersebut sebagian bisa dipenuhi, sebagian tidak bisa dipenuhi, bahkan ada beberapa kasus di mana
sama sekali rumah sakit tidak bisa memenuhi aturan yang ada tentang perlunya memberikan laporan hasil swab, PCR, kemudian perlunya menyampaikan hasil ronsen dan lain sebagainya. Nah, BPJS Kesehatan dalam hal ini tidak bisa melakukan verifikasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan memaklumi atas kondisi keterbatasan di rumah sakit. Mengapa demikian? Karena pada saat nanti kemudian proses verifikasi selesai, kemudian Kementerian Kesehatan membayar, maka akan muncul pertanyaan dari auditor, apa yang dijadikan dasar regulasi BPJS Kesehatan dan membandingkan kepada hasil verifikasi yang ada. Oleh karena itu, muncullah kemudian di lapangan adanya perbedaan pendapat antara teman-teman kantor cabang dengan manajemen rumah sakit. Nah, atas hal yang terjadi seperti itu, saya menyampaikan permohonan maaf kalau BPJS Kesehatan di lapangan dalam proses mengimplementasikannya ternyata ada ketidaksesuaian dengan apa yang dipersepsikan oleh teman-teman di rumah sakit. Namun itu dilakukan oleh BPJS Kesehatan agar supaya menjaga jangan sampai proses verifikasi ini tidak sesuai dengan regulasi. Nah, sebagai contoh, ya, ketika ada satu peristiwa, seseorang usianya di bawah 60 tahun, dia tidak ada komorbid, datang ke rumah sakit. Bagi teman-teman BPJS Kesehatan, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan pelayanan. Sebab di dalam Kepmenkes ditetapkan bahwa untuk kasus ODP, maksud saya ini ODP, kasus ODP, seseorang yang usianya di bawah 65 tahun, itu harus ada komorbid. Aturannya demikian. Namun diskusi dengan teman-teman Kementerian Kesehatan dikatakan, enggak apa-apa itu Mbak Budi, bisa saja kalau untuk rawat jalan. Nah, sayangnya pendapat-pendapat tersebut itu tidak tertulis di dalam ketentuan, sehingga BPJS Kesehatan tidak bisa menggunakan itu. Maka kemudian dibuatlah jalan tengah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami dengan Kementerian Kesehatan sepakat bila ada hal-hal yang di lapangan dikarenakan keterbatasan dari pihak rumah sakit dan itu diperbolehkan oleh Kementerian Kesehatan, maka semuanya harus tercantum hitam di atas putih agar supaya itu bisa dijadikan pegangan oleh rumah sakit, oleh BPJS, dan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga, ini tambahannya, pada tanggal 22 Mei, BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan menyepakati beberapa poin penting yang selama ini selalu menjadi persoalan di lapangan. Apa saja poin pentingnya nanti kami ceritakan. Ya, next. Sebelum kesepakatan ini ditetapkan, banyak beredar di media massa tentang lambatnya pengajuan klaim dari rumah sakit, ya, sehingga terlihat di sini di tanggal 5 Mei total klaim yang diajukan 60 rumah sakit mencapai 39,8. Padahal rumah sakit yang melayani COVID, Bapak Ibu sekalian, se-Indonesia itu ada 512. Jadi kalau baru 60 dari 512 sungguh lambat sekali, ya. Kemudian pada tanggal 8 Bu Hesti menyampaikan bahwa baru dibayarkan 22 miliar uang muka untuk pasien COVID, ya. Pasiennya pun kasusnya hanya 931. Lalu rumah sakit diminta segera mengajukan layanan. Dengan anjuran seperti itu pun ternyata juga tidak bisa cepat. Akhirnya Kementerian Kesehatan meminta seluruh rumah sakit kalau bisa segera mengajukan layanan. Artinya, sikap pemerintah sangat jelas bahwa pemerintah ingin membantu juga rumah sakit. Rumah sakit yang sudah memberikan pelayanan jangan sampai cash flow-nya terganggu, oleh karenanya diminta untuk segera mengajukan klaim. Namun rupanya pengajuan klaim itu tidak sesederhana yang dibayangkan orang, karena masih banyak hal yang menjadi kendala sehingga rumah sakit tidak bisa cepat mengajukan klaim. Next. Nah, oke ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah potret gambaran sampai dengan 22 Mei. Seperti apa ya kecepatan rumah sakit dalam mengajukan klaim. Ya, alhamdulillah. Dulu pada fase awal, saya akan mencoba membagi penanganan verifikasi COVID ini di 3 fase nih ya. Fase yang pertama adalah fase di mana BPJS Kesehatan memegang teguh kepada aturan yang ada dan melakukan penolakan-penolakan.
ya. Fase yang kedua adalah saya merubah bisnis proses, ya. Tidak boleh ada BPJS Kesehatan melakukan penolakan pengajuan klaim, ya. Tidak seperti ya fase yang pertama. Fase yang pertama itu tidak ada bukti mengunggah scan KTP, kita tolak, ya. Tidak menunjukkan adanya bukti pemeriksaan swab misalnya, kita anggap klaimnya tidak sesuai dengan ketentuan, kita tolak seperti itu. Nah, fase yang kedua kita tidak melakukan itu. Kita terima semua, ya. Teman-teman mengajukan lengkap tidak lengkap kami terima. Nah, kemudian BPJS Kesehatan melakukan verifikasi atas berkas yang ada itu, baik lengkap dan tidak lengkap, kami memberikan rekomendasi. Untuk yang tidak lengkap, berdasarkan aturan yang ada, Kepmenkes dan SE, ini masuk dalam kelompok dispute. Ini masuk dalam kelompok tidak layak dibayar. Kalau memang betul-betul lengkap, maka ini akan masuk dalam kelompok layak untuk dibayar. Jadi BPJS Kesehatan tidak menggunakan salah satu di antara regulasi tersebut. Kepmenkes 238 dan SE 259 bagi BPJS Kesehatan adalah dua regulasi yang tidak saling menggugurkan. Ini saya sampaikan kepada teman-teman agar supaya memahami terlebih dahulu cara berpikir BPJS Kesehatan. Kita menganggap dua-duanya adalah regulasi yang saling melengkapi. Nah, begitu kita menggunakan itu dua-duanya, karena kita khawatir kalau pemeriksaan nanti menanyakan mengapa tidak menggunakan yang ini dan yang ini, begitu ya. Maka kita gunakan dua-duanya. Ternyata muncullah persoalan adanya klaim-klaim yang kemudian masuk kategori dispute, tidak layak, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ada sebuah rumah sakit ya yang mengajukan klaim, itu sama sekali tidak ada satupun kasusnya yang dianggap layak dibayar oleh BPJS Kesehatan. Nah, saya sampaikan kepada Kementerian Kesehatan, sepanjang kita tidak membuat diskresi-diskresi yang tertulis hitam di atas putih, maka BPJS Kesehatan akan menggunakan logika berpikir seperti itu, sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, dengan menggunakan cara tadi metode fase kedua, teman-teman, klaim kita terima semua, alhamdulillah terjadi percepatan. Sampai dengan 22 Mei itu sudah 300 rumah sakit yang mengajukan, teman-teman, ya. Dengan jumlah kasusnya adalah 4.836, nilai rupiahnya adalah 240 miliar, dan sementara ini nilai hasil verifikasinya adalah 32 miliar saja, ya. Kecil memang. Mengapa demikian? Karena BPJS Kesehatan masih menggunakan cara berpikir fase yang kedua. Nah, kita sekarang masuk pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga itu apa? Fase di mana Kementerian Kesehatan melihat keterbatasan setiap rumah sakit ini harus difasilitasi agar supaya BPJS Kesehatan memproses itu sebagai sesuatu yang bisa dilayakkan dengan catatan persyaratan tertentu. Baik, sekarang kita masuk ke sana. Next. Next. Nah, ini saya sampaikan dulu, cukup penting teman-teman. Ini adalah fase siklus pengajuan klaim. Kalau teman-teman lihat di sini, pertama yang warna abu-abu itu adalah rumah sakit ya, yang warna biru itu BPJS, yang warna hijau itu Kementerian Kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan, ketika kawan-kawan menginput di aplikasi e-klaiminasi BPJS Kemenkes, maka di sana teman-teman akan bisa mendapatkan hasil rekapitulasi pengajuan klaim yang bisa muncul dalam bentuk PDF seperti itu. Di mana di sana akan tercantum berapa jumlah kasus, berapa nilai rupiah pengajuan klaimnya. Nah, seperti itu. Kemudian data tersebut disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk dimintakan uang mukanya. Nah, yang terjadi saat ini ternyata ada cukup banyak rumah sakit yang mengajukan pengajuan uang muka, tapi dasarnya bukan dari nilai klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan. Ini yang saya mengingatkan kembali. Jadi kita sudah temukan beberapa rumah sakit. Ada rumah sakit yang datanya belum masuk ke BPJS Kesehatan, tapi dia sudah mengajukan uang muka kepada Kementerian Kesehatan. Nah, ini tidak bisa disetujui karena syaratnya adalah yang diajukan menjadi uang muka merupakan bagian dari yang diajukan klaim kepada BPJS Kesehatan. Next. Oke, saya akan menyinggung persoalan yang hubungannya dengan CKN. Teman-teman sekalian, di SE
Menkes 295 disampaikan tentang komorbid dan komplikasi. Ini sudah pernah saya sampaikan, tetapi mungkin merefresh kembali teman-teman. Untuk komorbid dan komplikasi, ya, kasus-kasus yang termasuk komorbid dan komplikasi ini hubungannya dengan pengalihan dari sebuah kondisi yang semula di-cover oleh pemerintah karena kasus COVID-nya, kemudian dia berpindah ke pelayanan JKN dengan syarat mutlak bahwa ketika masa perpindahan tersebut, rumah sakit harus bisa memastikan yang bersangkutan sudah sembuh, ya, dengan hasil pemeriksaan laboratoriumnya PCR atau rapid testnya adalah negatif, ya. Kemudian yang bersangkutan pindah ke ruang rawat inap biasa. Nah, nanti kita akan sampaikan tentang beberapa persyaratan yang berhubungan dengan pemeriksaan, apakah di tahap ketiga yang tadi saya sebutkan dengan adanya beberapa diskresi, itu bisa menggugurkan nggak ada kasus-kasus yang rumah sakit tidak bisa menyertakan bukti pemeriksaan, apakah masih tetap bisa diproses atau enggak. Tetapi kalau untuk yang berkaitan dengan pengalihan penjaminan dari jaminan COVID kepada JKN, maka syarat mutlaknya adalah memang pemeriksaannya harus negatif sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah sembuh. SEP itu diterbitkan, ya, terhitung sejak mulai masuknya yang bersangkutan pindah dari kamar isolasi ke kamar ruang rawat inap. Ya, next. Nah, sementara untuk yang konsiden, Bapak Ibu sekalian, konsiden ini, koinsiden maksud kami, koinsiden ini kita ambil contoh kalau yang ada di regulasi, contohnya adalah orang persalinan seperti itu. Awalnya ketika datang, dia tidak tahu bahwa dirinya ada terkait dengan masalah COVID. Ya, dia mau melahirkan, tiba-tiba setelah dia masuk, datang, dan dia dilakukan pemeriksaan, dan terindikasi bahwa yang bersangkutan mungkin ODP, PDP, konfirmasi, dan lain sebagainya, sehingga pada kasus koinsiden itu bisa terjadi, ya, penjaminannya secara bersamaan dari mulai sejak masuk sampai dengan dia pulang itu dijamin oleh dua pihak, oleh BPJS Kesehatan maupun oleh pemerintah sebagai kasus COVID. Namun mungkin juga terjadi pada saat awal orang itu masuk, pada hari pertama, kedua masih dikira kasusnya bukan COVID, tapi kemudian pada hari keempat ternyata kasusnya COVID, maka kemudian penjaminan COVID pun diberikan terhitung sejak dinyatakan kasus ini adalah kasus yang harus ditangani dengan protokol COVID. Seperti itu. Jadi dua-duanya tetap jalan. Bedakan dengan yang tadi, teman-teman, komorbid dengan komplikasi itu adalah kasus pengalihan, ya. Tetap dua-duanya akan menjamin, tetapi secara terpisah. Pertama COVID dulu kalau komorbid dengan komplikasi, baru kemudian pindah JKN. Tapi kalau koinsiden bisa jadi bersama-sama sejak awal, atau awalnya JKN saja, kemudian di perjalanan ditanggung oleh COVID. Next. Next. Nah. Baik. Lambatnya pengajuan klaim yang dilakukan oleh rumah sakit setelah kita lakukan pengecekan dari berbagai rumah sakit dan kita gali informasi dari kantor cabang. Secara garis besar ini, Pak, teman-teman sekalian. Mengapa mereka lama? Karena mempersiapkan kelengkapan berkas klaim. Karena adanya rumah sakit non-provider yang masih bingung bagaimana caranya mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan. Kemudian adanya penyiapan identitas KTP elektronik yang harus sinkron dengan data Dukcapil. Ini pada fase 1 ya. Fase 1 itu BPJS Kesehatan menolak itu, ya. Nanti fase ketiga seperti apa saya jelaskan belakangan. Lalu BPJS Kesehatan minta surat keterangan pelayanan COVID dari Dinas Kesehatan kalau ada rumah sakit yang melayani, ya. Waktu itu seperti itu. Aplikasinya pun demikian. Iklimnya dinamis ya, berubah-ubah. Demikian juga dengan aplikasi kami. Kemudian BPJS Kesehatan hanya bisa menerima 1 bulan, sementara klaim diajukan bulan pelayanannya lebih 1 bulan, sehingga tertolak. Demikian. Kemudian rumah sakit tidak bisa mengedit kesalahan input di aplikasi iklim. Regulasinya yang berubah. Bahkan mungkin tidak jelas tentang standarnya. Sebenarnya swab itu wajib apa enggak ya? Kalau di Kepmenkes 238 itu wajib, kemudian di SE 259 sepertinya tidak wajib. Nah, itu yang membingungkan sehingga di lapangan kemudian terjadi perbedaan pendapat antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana, lebih banyak karena ketidaksiapan rumah sakit dalam melayani pasien COVID. Next.
Nah, kami coba membuat pengelompokan Bapak Ibu sekalian yang merupakan hasil dari pembahasan bilateral Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Contoh identitas pasien. Apakah pengajuan klaim ini harus selalu menggunakan KTP elektronik yang datanya sinkron dengan Dukcapil gitu ya. Selama ini di fase 1 tolak. Di fase kedua kita terima tapi nanti rekomendasi verifikasinya tidak layak misalnya ya, seperti itu. Demikian juga dengan standar pelayanan, penjaminan bayi baru lahir, kemudian keberadaan hasil pemeriksaan swab, PCR, rapid test, kemudian penjaminan pasien COVID rawat jalan, serta yang terkait dengan komorbid komplikasi dari koinsiden. Oke, sekarang kita masuk berikutnya. Next. Ya, identitas pasien. Identitas pasien itu filosofinya agar tidak terjadi double claim. Atau secara jelas ya, walaupun tidak tercantum, itu kita sama-sama menjaga jangan sampai ada pasien fiktif diajukan klaim. Ya, ini yang terekstrim ya. Oleh karenanya harus bisa dibuktikan ada identitas. Nah, pada saat fase pertama kami menggunakan KTP elektronik sebagai patokan. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak semua orang siap KTP elektronik. Mungkin dia tidak bawa. Atau dia bawa ternyata datanya tidak sinkron dengan Dukcapil. Ya, seperti itu. Atau yang datang itu orang terlantar. Yang datang itu WNA dan lain sebagainya. Maka kemudian disepakatilah. Ya, Kementerian Kesehatan meminta kepada kami untuk bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kalau WNA, paspor kitas. WNI, ya, bisa menggunakan NIK atau kartu keluarga atau surat keterangan dari kelurahan. Jadi tidak ada lagi kita kemudian mengakses ke data Dukcapil. Kalaupun ternyata di data Dukcapil KTP-nya tidak muncul, tetap akan kita layani. Dan ini bukan menjadi penyebab klaim misalnya menjadi dispute ataupun tidak layak. Tidak lagi. Orang terlantar nggak punya KTP, silakan asal ada identitas surat keterangan dari dinas sosial. Apabila semua ternyata tidak dapat ditunjukkan, ya NIK tidak ada, kartu keluarga tidak ada, surat keterangan kelurahan tidak ada, dinas sosial pun surat orang terlantar dia bukan, maka boleh membuat surat keterangan dari rumah sakit tentang data pasien tersebut, tapi dengan syarat ya ada diketahui oleh dinas kesehatan kabupaten kota. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman mohon ke depan insya Allah tidak akan ada lagi persoalan asal yang paling akhir kalau ternyata tidak ada data harus persetujuan dari dinas kesehatan kabupaten kota. Seperti itu ya. Oke, next. Yang kedua hasil PCR ya. Ini ada yang menyatakan harus wajib harus menunjukkan buktinya. Kemudian harus negatif, harus negatif sebagai tanda sembuh, sebagai tanda boleh pulang, baru kemudian klaimnya diajukan. Itulah yang terjadi pemahaman dari BPJS Kesehatan karena memang regulasinya menyatakan demikian. Maka kemudian dicarilah jalan tengah, ya, untuk keterangan hasil PCR rapid test pada pasien COVID-19, ya, pada pasien pulang dan meninggal, ketentuannya seperti ini. Pada masa perawatan pasien sudah sempat dilakukan pemeriksaan PCR oleh rumah sakit, tapi tidak dapat memberikan bukti hasil, maka dapat memakai hasil pemeriksaan yang dicatat di rekam medis pasien. Jadi kalau misalnya sudah diperiksa, gitu ya, kemudian hasilnya belum diterima, pasiennya udah keburu pulang, tapi dari Labkesda ada informasi belakangan lewat telepon atau lewat WA begitu, ya hasilnya tolong dicatat di rekam medis. Seperti itu ya. Kalau ada pasien pulang dan tidak ada laporan hasil laboratorium PCR atau rapid test, bisa juga dilampirkan bukti lain yaitu hasil radiologi seperti itu. Itu sebagai pengganti. Atau kalau seandainya dia sudah diperiksa laboratorium PCR atau rapid test, ternyata hasilnya negatif, maka ini sudah bukan persoalan lagi. Ya, jadi BPJS Kesehatan sudah tidak mempersoalkan lagi. Kalau sebelumnya kita mempersoalkan karena aturannya belum ada. Nah, sekarang ada aturannya, jadi negatif pun, positif atau negatif pun tidak ada masalah. Yang penting ada hasilnya. Kemudian, kalau ada pasien pulang belum sempat dilakukan pemeriksaan apapun karena satu dan lain hal, misalnya di daerah terpencil, ya, antrian yang panjang di Labkesdanya,
tidak ada rumah sakit yang mampu melakukan pemeriksaan tersebut, maka cukup melampirkan data penyelidikan epidemiologi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, di mana data tersebut akan mencantumkan nama-nama masyarakat yang memang tercatat sebagai pasien COVID. Ya. Jadi begitu rumah sakit tidak mampu menunjukkan bukti, maka akan diajak pihak lain yang memberikan rekomendasi. Ininya substansinya adalah itu, filosofinya demikian, ya. Karena tidak bisa kalau rumah sakit kemudian tidak bisa menunjukkan bukti apa-apa, tetapi tidak ada pihak lain yang menyatakan benar. Nah, di sini Dinas Kesehatan fungsinya adalah turut bertanggung jawab bahwa benar pasien ini adalah pasien COVID meskipun dia belum sempat diperiksa apapun juga. Nah, sementara kalau pasien yang meninggal tidak sempat dilakukan pemeriksaan laboratorium, radiologi, PCR, rapid test, itu akan bisa diwakili dengan membuktikan pelayanan pemulasaran jenazah. Karena pelayanan pemulasaran jenazah adalah salah satu bagian dari benefit yang dijamin pemerintah untuk pasien kasus COVID. Atau kalau ternyata tidak ada juga bukti itu, maka kembali lagi melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi prinsipnya demikian, teman-teman. Ketika rumah sakit tidak mampu menyampaikan bukti apa-apa, maka Dinas Kesehatan ikut dilibatkan di sana. Dengan demikian, maka Dinas Kesehatan harus bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman meminta rekomendasi Dinas Kesehatan, tetapi Dinas Kesehatan tidak melihat kasus tersebut adalah kasus COVID menurut catatan yang ada di Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan tidak akan memberikan rekomendasi atau surat keterangan. Next. Ya, kemudian standar pelayanan. Dalam standar pelayanan yang dibuat terkait dengan COVID, ya, Perhimpunan Ahli Paru sudah membuat itu panduan praktek klinik. Tapi kenyataannya di lapangan ternyata tidak bisa diimplementasikan karena keterbatasan dari pihak rumah sakit. Nah, maka jalan tengahnya Kementerian Kesehatan memperbolehkan ya bahwa semua pemeriksaan dan pelayanan itu disesuaikan dengan kemampuan fasilitas kesehatan dan melampirkan PPK rumah sakit. Sepanjang di dalam PPK rumah sakitnya menyebutkan SOP-nya seperti apa dan itu sesuai, maka itu masih diizinkan. Namun untuk yang pemeriksaan tadi, cara pembuktiannya maka merujuk tadi yang slide sebelumnya. Ya. Jadi standar pelayanan yang di KMK 238 itu yang idealnya. Karena waktu itu kita sedang menghitung tarif cost per day. Untuk bisa mendapatkan angka tarif cost per day, maka diperlukan variabel-variabel yang bisa menimbulkan cost tersebut, ya, sehingga dilihatlah dari standarnya. Tetapi karena rumah sakit itu terbatas, maka PPK dari rumah sakit pun sudah bisa digunakan, ya. Oke, kemudian pemeriksaan yang dilakukan verifikasi tidak bergantung terhadap hasil pemeriksaan tersebut, positif atau negatif. Next, ya, next, ayo. Nah, kemudian lain-lain ya di sini ada penggantian biaya untuk pasien ODP, PDP konfirmasi kurang dari 60 tahun dengan tidak ada komorbid yang oleh BPJS Kesehatan selalu ditolak karena memang aturannya tidak menjamin kasus seperti itu. Nah, sekarang sudah bisa dijamin ya. Jadi tetap dapat diklaim rawat jalan ya Bapak Ibu. Jika sesuai dengan standar pelayanan, harus melampirkan bukti resume medik pelayanan konsultasi, laboratorium darah, dan X-ray fototorak. Kalau nggak ada seperti itu, bagaimana? Nggak bisa. Karena diskresinya adalah pada usia tadi, yang mestinya di bawah 60 tahun itu harusnya ada komorbid, sekarang diberikan diskresi tanpa komorbid pun tidak apa-apa, tapi dengan catatan ya kelengkapan dari berkas bukti tersebut. Ya. Kemudian, penggantian biaya klaim itu rumah sakitnya tidak perlu surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, tadi saya sampaikan. Bayi yang baru lahir, OTG, ODP, PDP confirm, ada aturannya, nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian, tapi khusus untuk perawatan lanjutan tadi, komorbid, komplikasi, dan koinsiden, maka pemindahan, saya kira koinsiden nggak masuk ya, karena kalau pemindahan itu komorbid dan komplikasi, maka pemindahan pasien selesai perawatan dibuktikan dengan laboratorium PCR rapid yang negatif. Oke ya, bedanya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau slide tadi menyebutkan tidak harus tergantung positif atau negatif, tetapi khusus kasus komorbid dan
komplikasi yang pindah ke ruangan rawat inap harus negatif. Seperti itu. Ya, next. Sedikit lagi, nah, ini soal bayi baru lahir, ibunya OTG, ODP, PDP confirm, itu di situ. Kalau dia lahir, maka dia harus di swab dan pemeriksaan darah hari 1, 2, dan 14. Kalau ibunya ODP, tidak dirawat gabung, tapi kalau ibunya PDP, tidak dirawat gabung ya. Hanya ODP saja yang bisa dirawat gabung. Next. Penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi mohon rumah sakit memastikan petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan termasuk tadi beberapa diskresi harus dipahami oleh seluruh jajaran. Ya, tetapi diskresi-diskresi itu jangan dipandang sebagai cara mudah untuk mengajukan klaim, karena nanti dengan adanya diskresi ini, saya mengingatkan kepada teman-teman, para pemeriksa KPK dan BPKP pasti akan memperkuat pemeriksaan pasca pembayaran klaim karena ada diskresi ini. Saya sudah dihubungi oleh KPK, oleh BPKP. Saya berikan bocoran kepada teman-teman, KPK concern kepada kasus-kasus yang sudah terlanjur dilayani sebelum keluarnya regulasi, di mana waktu itu pemerintah belum menyatakan menanggung, kemudian para pasien itu kemudian membayar dengan uangnya sendiri, tapi lalu rumah sakit ada yang tetap mengajukan klaimnya kepada pemerintah padahal sudah dibayar oleh si pasien. Hati-hati sekali. Ya, KPK sudah menyampaikan ke saya, Pak Budi, hati-hati yang seperti itu. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman supaya tidak terjadi yang demikian. Kemudian pastikan wewenang dan tugas rumah sakit dalam mengelola klaim COVID-19 itu sudah sesuai dengan regulasi. Regulasinya adalah tadi 238, 259, kemudian hasil pembahasan bilateral dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, dan kita bersama-sama mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan, karena pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan. Demikian mungkin Pak Dr. Taufik, mohon maaf kalau waktunya lewat, karena memang ini informasi penting yang harus didengar oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budi untuk presentasinya yang luar biasa. Cukup panjang, saya memang sengaja tidak menghentikan karena cukup bagus materinya dan sangat bermanfaat. Ada beberapa poin memang bahwa BPJS ternyata tugasnya hanya melakukan verifikasi klaim, kemudian yang perlu diketahui ternyata bahwa penjaminan itu bisa pindah dari klaim COVID menjadi yang non-COVID tadi yang cukup jelas dijelaskan Dr. Budi. Dan yang terakhir, sebagai orang yang memang bergerak di pembiayaan kesehatan, Dr. Budi, ternyata memang klaim ini sangat dipermudah oleh pemerintah karena memang ini adalah kejadian yang luar biasa. Jadi menurut saya sangat dipermudah, tapi tetap harus ada, tetap bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Bapak dan Ibu, kita selanjutnya akan sesi tanya jawab. Kita minta 3 penanggap dulu, ya 3 penanggap dulu untuk atau 3 penanya lah. Kami persilakan. Siapa ada yang ingin menanyakan, menanggapi baik presentasi dari Dr. Edi maupun presentasi Dr. Edi udah presentasi. Silakan angkat tangan. Iya kan lumayan tadi itu ada di sini. Silakan. Ada yang mau memberikan, silakan angkat tangan. Ya. Selamat siang, Pak. Oh, Pak siapa? Pak Anies Fuad atau siapa ini? Selamat siang, Pak. Ya. Ya, Pak Anies Fuad dulu ya, yang sudah menyampaikan ke kami duluan. Silakan Pak Anies Fuad. Terima kasih Pak Moderator. Selamat
pagi semuanya. Mohon maaf lahir batin. Saya Anis dari UGM. Saya sangat senang sekali mengikuti acara ini. Kita melihat banyak hal yang sekarang saya kira berubah setelah adanya COVID. Tadi Pak Idi menyampaikan dari sisi rumah sakit harus bergerak seperti apa. Di sisi yang lain BPJS sebagai pengawal prosesnya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tadi kelihatannya BPJS kan mencoba mengimbangi situasi yang ada. Apakah akan ada pendekatan baru yang terkait dengan regulasi, Pak Budi? Karena kalau kita lihat kan BPJS lebih menerima proses regulasi yang sudah dibuat. Sementara skenario di lapangan itu bisa sangat luar biasa variasinya. Apakah ada pendekatan-pendekatan lain biar regulasinya itu bisa lebih mudah diadaptasi dan itu nanti juga bisa dimanfaatkan oleh KPK selain konsultasi yang one-on-one? Jadi misalnya apakah ada open regulation misalnya, model open regulation yang sekarang mungkin orang juga melibatkan masyarakat dalam proses-proses regulasi itu terdokumentasi dan kemudian bisa dijadikan jurisprudensi atau apapun biar mengantisipasi proses yang lain. Kemudian yang kedua, saya khawatir dengan fase 2 yang tadi Pak Edi menyampaikan bahwa klaim masih sedikit meskipun sudah ada percepatan. Apakah pemerintah juga mencoba mengupayakan ada batas minimal bahwa rumah sakit harus mendapatkan klaim sekian, misalnya 25% lah, yang itu nanti akan dikalkulasi kayak seperti global budget. Jadi biar tidak ada cash flow yang hilang sama sekali, atau tidak ada cash flow yang masuk sama sekali, dan itu dijadikan seperti global budget yang misalnya tadi sudah 30% kunjungan menurun. Nah, kita berikan saja semacam global budget biar mereka bisa berimprovisasi, dan yang lainnya nanti dilakukan audit yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Anis Fuad. Pertanyaan untuk Dr. Budi ada, ya sudah dicatat pasti Dr. Budi. Langsung ditanggapi aja mungkin Dr. Budi ya. Baik, terima kasih Pak Anis. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Kalau akademisi memang pertanyaannya begini. Terima kasih. Jadi Pak Anis, yang pertama bahwa saya tadi menggambarkan kita masuk proses verifikasi ini ada 3 fase. Fase pertama kita bikin pakai bahasa mudah lah. BPJS Kesehatan kaku memegang teguh aturan yang ada dan melakukan penolakan di awal. Fase yang kedua, BPJS Kesehatan tidak melakukan penolakan, menerima, kemudian walaupun diterima tapi hasilnya ada yang dispute, tidak layak. Sekarang fase yang ketiga adalah fase kompromi menurut saya. Kompromi antara regulasi yang ada dan harus dipatuhi satu sisi, sementara kenyataan bahwa rumah sakit memiliki keterbatasan. Nah, proses ini memang melalui pembahasan antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan dengan memotret persoalan-persoalan yang ada. Komplain-komplain, keluhan dari rumah sakit, juga keluhan dari petugas BPJS Kesehatan. Manakala kita ingin menggunakan aturan secara teguh, anak-anak di lapangan menganggap bahwa BPJS Kesehatan dia pandang sebagai faktor yang menghambat pengajuan klaim. Maka jalan tengahnya kemudian adalah dibuatlah diskresi. Nah, kalau tadi pertanyaan Pak Anis, apakah tidak dimungkinkan ke depannya dilakukan lebih terbuka, melibatkan pihak luar sehingga terdokumentasi? Pada posisi BPJS Kesehatan yang tugasnya adalah melakukan verifikasi, Pak Anis, mungkin kita tidak melakukan itu. Tetapi semuanya memang di bawah kendalinya Kementerian Kesehatan. Berbeda ketika yang ditangani adalah kasus JKN, Pak Anis, di mana BPJS Kesehatan sebagai verifikator, sekaligus kami juga sebagai pembayar, sehingga kepentingan untuk melakukan verifikasi dengan kepentingan dari aspek pembayaran itu kemudian memunculkan beberapa regulasi, ya. Contoh beberapa regulasi yang kemarin-kemarin kita terbitkan. Jadi jawaban kami untuk masalah ini bahwa regulasi sepenuhnya memang di Kementerian Kesehatan, BPJS mungkin sebagai pihak yang memberikan masukan. Apakah kemudian Kementerian Kesehatan akan membuka diri, melibatkan pihak luar begitu Pak? Nanti coba kita tanyakan kepada Kementerian Kesehatan. Dan saya ingin nyambung juga ya soal teman-teman yang saat ini melihat kunjungan pasien non-COVID itu menurun, benar memang. Saya informasikan bahwa secara nasional teman-teman,
ada sekitar 1,2 juta kasus ya pasien-pasien yang tidak kembali di masa bulan Maret, April, Mei. Padahal orang-orang tersebut di bulan Januari, Februari, mereka adalah orang-orang yang rajin datang ke rumah sakit. Tetapi kami sudah bisa perkirakan di bulan Juli, Pak Taufik, akan terjadi rebound. Iya. Rebound. Dia akan kembali dia. Apalagi orang-orang yang memang sudah mendapatkan obat-obat kronis, dia akan kembali. Nah, cuman kembalinya memang tidak setinggi pada saat awal masa-masa pra-COVID. Karena kena bariernya adalah ketakutan untuk datang ke rumah sakit. Nah, saat ini sebagai informasi BPJS Kesehatan sedang menggarap, sekarang kita sedang membuat draft aturan internal yang terkait dengan telemedicine, Pak Taufik. Karena nanti telemedicine bisa menjadi solusi. Kepada pasien menjadi solusi kalau mereka punya hambatan tidak mau datang ke rumah sakit. Bagi rumah sakit ini menjadi solusi karena ini akan menjadi income tambahan ya, di mana pasien-pasien tidak harus datang ya. Boleh saja dia tidak datang, tapi rumah sakit tetap mendapatkan income. Dan menurut saya ini adalah jalan tengah yang cukup fair bagi semua pihak dan insya Allah mohon doanya dalam waktu dekat kita wujudkan. Itu mungkin jawabannya untuk Pak Anies. Terima kasih Dr. Budi untuk jawabannya. Jadi mudah-mudahan Pak Anies udah puas ya. Untuk selanjutnya supaya tidak membuang waktu, Ibu Ita udah menunggu giliran untuk bertanya. Ya, dipersilakan Bu Ita Rosvita. Selamat siang Pak, saya dari Rumah Sakit Hermina Pasteur ingin menanyakan. Yang pertama untuk pembiayaan atau penjaminan dari kepada siapa Bu? Untuk bertanyanya? Untuk ke Kemenkes Pak. Ke Dr. Budi mungkin yang mewakili. Betul, ke Dr. Budi. Betul. Iya. Yang pertama untuk penjaminan kontrol pasien-pasien pos rawat inap, apakah itu dijaminkan ke Kemenkes atau dijaminkan ke BPJS atau bagaimana ya Pak? Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, jika kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, memang tidak ada surat atau PE itu sendiri. Nanti akan digantikan dengan surat list pasien-pasien PDP. Apakah itu bisa digunakan sebagai pengajuan untuk pasien-pasien yang tidak dilakukan PCR? Terima kasih. Ya, Dr. Budi, ada dua pertanyaan dari Ibu Ita Rosvita Hermina. Silakan, Dok. Terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya dua. Yang pertama soal kontrol pasca perawatan COVID. Jadi kalau berhubungan dengan komorbidnya Bu Ita, tentu dijamin oleh JKN ya. Artinya kalau kaitannya dengan komorbid sama seperti pasien-pasien JKN yang lainnya. Dan tentu kalau pertanyaannya apakah dijamin oleh JKN, tentu syarat utamanya adalah yang bersangkutan adalah peserta JKN dan pada saat berobat dia ada pada posisi sebagai pasien dengan status kepesertaan aktif seperti itu ya. Yang kedua, memang ini menjadi pertanyaan saya juga kepada Bu Desti dan tadi soal bagaimana format dari Dinas Kesehatan. Tetapi saya melihat filosofinya adalah Dinas Kesehatan mampu memberikan data pasien-pasien COVID di mana yang bersangkutan, orang yang klaimnya diajukan itu namanya ada di sana. Seperti itu. Nah, nanti saya jam 2 ini akan sosialisasi ke seluruh kepala cabang se-Indonesia dan seluruh deputi wilayah. Kita akan minta pada teman-teman agar langsung merapat ke Dinas Kesehatan karena sangat mungkin setiap Dinas Kesehatan mempunyai format yang berbeda, Pak Taufik. Dan saya akan minta kepada teman-teman di cabang juga jangan menganggap bahwa pasti harus sama formatnya. Sebab nanti kalau dianggap sama, ini akan menjadi masalah. Nanti akan ada penolakan-penolakan. Tapi intinya bagaimana caranya supaya kantor cabang memastikan bahwa Dinas Kesehatan punya data itu terlepas formatnya seperti apa, tapi data itu bisa menguatkan bahwa pasien tersebut adalah pasien COVID. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Budi untuk jawaban yang kedua tadi. Ya, kita masih dengan SMM Talk ya.
ada yang masih ingin bertanya? Saya lihat Ya, ini saya, Pak Pak. Ferdika. Sebentar Pak Adi ya, Pak Ferdika duluan ya. Pak Adi Suryanto setelah ini. Ya, ada Pak Ferdika yang sudah tercatat di saya untuk bertanya. Silakan, ada Dr. Edi juga yang siap memberikan solusi, juga Dr. Budi. Silakan Pak Ferdika. Ya, terima kasih Pak. Saya Dr. Ferdi dari Hermina Pandanara. Saya tanyakan mungkin ke Dr. Budi terkait kasus yang sudah dinyatakan oleh BPJS sebagai dispute. Itu langkah selanjutnya apa ya Pak? Soalnya mungkin kalau ada perlu perbaikan itu dari iklim kan sudah terkunci dan tidak bisa diperbaiki. Itu untuk langkah selanjutnya kami harus seperti apa untuk yang dispute ini Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Silakan Dr. Edi. Ferdi, ya. Dr. Budi silakan. Oke, Dr. Ferdi, yang pertama saya nanti akan menyampaikan kepada para kepala cabang hari ini agar supaya menginventarisir kembali, mengcek kembali kasus-kasus klaim yang masuk dalam kategori dispute atau tidak layak, begitu ya. Lalu cek dengan aturan yang diskresi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang tanggal 22 Mei itu. Nanti kantor cabang akan bisa menemukan berapa banyak dari kasus-kasus yang semula tidak layak atau dispute itu, ternyata bila ditreatment dengan menggunakan regulasi diskresi ini, ternyata bisa lolos gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya perlu memastikan kepada Kementerian Kesehatan, apakah negara memang akan membuka bahwa kasus-kasus ini itu terbuka untuk bisa diberlakukan sejak awal 28 Januari ataukah sejak 22 Mei. Nah, saya belum bisa mengatakan ini karena yang membuat regulasi Kementerian Kesehatan ya Dr. Ferdi ya. Syukur-syukur ternyata Kementerian Kesehatan menganggap, ya enggak Pak Budi, berlakunya dari mulai 28 Januari. Insya Allah nanti kita akan sampaikan kepada para kepala cabang agar supaya mengakomodir semua kasus tersebut sejak dari tanggal 28 Januari. Tapi pada prinsipnya, kasus-kasus penolakan, dispute, dan lain sebagainya, bila kemudian kita sandingkan dengan regulasi yang baru ternyata harusnya diterima, maka tentu akan ada penyesuaian. Seperti itu. Nanti kita akan sampaikan bagaimana mekanisme teknisnya. Begitu, Pak. Terima kasih, Dr. Budi. Selanjutnya, kita beralih ke Pak Adi Suryanto ya. Silakan. Ini Terima kasih. Pak Trian, jadi Pak Adi silakan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Terima kasih. Saya tujukan ke Pak Budi ya. Tadi saya senang sekali tadi mendengar bahwa BPJS Kesehatan akan mendukung untuk melayani pasien-pasien BPJS secara telemedicine. Nah, ini berita gembira ya. Jadi saya kalau bisa ya jangan lama-lama Pak dalam membuat draftnya ini. Dalam waktu secepatnya itu bisa diwujudkan. Terus yang kedua, mohon secara teknis jangan mempersulit nanti Pak. Jadi contohnya sekarang ada persyaratan untuk fingerprint, bukti pelayanan. Ini kan kalau secara teknis ini saya nggak bisa membayangkan pasiennya harus seperti apa nanti. Jadi mohon nanti regulasinya dipermudah supaya hal-hal yang sulit seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan telemedicine. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi Suryanto. Silakan Dr. Budi langsung ditanggapi. Baik Pak Adi, telemedicine ini harus bisa menjadi solusi atas beberapa persoalan yang kaitannya dengan kendala orang datang berobat ke rumah sakit. Itu dulu syaratnya. Ya, oke. Kalau kemudian telemedicine ini mensyaratkan beberapa hal yang orang harus datang ke rumah sakit, fingerprint dan lain sebagainya, maka kita gagal menyiapkan hal tersebut. Jadi kita sudah melakukan pembahasan di internal, Pak, bagaimana caranya supaya ini memberikan kemudahan di satu sisi, ya, di sisi lain juga tidak melanggar aturan. Nah, kami sedang membuat draftnya itu, tapi tetap pada akhirnya kami harus sampaikan kepada Kementerian Kesehatan
karena Kementerian Kesehatan harus memberikan persetujuan kepada kami. Termasuk diantaranya juga soal tarif, Pak. Yang jelas, kalau kita sudah memilih telemedicine sebagai solusi, maka beberapa hal yang semula harus dilakukan dengan cara orang datang ke rumah sakit, itu harus kita hilangkan. Bahkan untuk yang bukan telemedicine, Pak Adi, sekarang ini untuk mereka yang datang ke rumah sakit pun kita sudah tidak lagi menggunakan fingerprint, Pak. Fingerprint sudah nggak usah seperti itu ya. Kemudian apalagi tuh yang soft copy, ya nggak perlu pakai berkas dan lain sebagainya. Lalu obat juga bisa diambil di ITER ya, bisa sampai 2 bulan. Kemungkinan 3 bulan pun bisa, orang nggak perlu datang ke rumah sakit. Jadi hal-hal yang demikian memang menjadi utama, Pak, agar supaya telemedicine diposisikan sebagai solusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Tadi sebenarnya harapan dari Pak Adi Suryanto. Mudah-mudahan sudah terjawab. Baik, selanjutnya dari Rumah Sakit Banyumanik, saya yang tidak ada namanya. Jadi yang dari Rumah Sakit Banyumanik, yang tadi sudah angkat tangan, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya Bapak. Nama siapa Bu, supaya Ya. kita kenal? Oh iya, perkenalkan nama saya Atika Nitasari Pak. Rumah Iya, Sakit silakan. Hikmah Banyumanik. Pertanyaan ditujukan kepada? Kepada Kemenkes nih Pak. Oh, Atau iya. ke Dokter Budi. Dokter Budi. Menkesnya nggak ada loh, Mbak. Iya. BPJS Ini Kesehatan. BPJS. BPJS. Dok, mau menanyakan untuk kasus koinsiden itu kan pada surat edarannya kan disebutkan bahwa merupakan suatu keadaan di mana terdapat 2 penyakit atau lebih yang terjadi dalam satu episode perawatan gitu, Dok, ya. Yang tidak saling berhubungan dan bukan merupakan penyakit kronis sebelumnya. Nah, pada contohnya itu kan disebutkan adalah 2 contohnya adalah pasien yang sama-sama membutuhkan tindakan. Nah, kalau misalnya seandainya pada pasien yang tidak membutuhkan tindakan, misalnya Dok, dengan kasus satu dirawat masuk memang dengan stroke, kemudian pasiennya memang dengan PDP, apakah masuk ke dalam koinsiden ya Dok? Sebelumnya tidak ada riwayat stroke, Dok. Terima kasih. Ya, dijawab ya. Ya, silakan Dokter Budi. Bisa, Mbak. Bisa. Jadi memang waktu dibuat aturan itu, saya juga sebetulnya menyayangkan kalau ini dihubung-hubungkan dengan tindakan. Jadi sebenarnya nggak harus selalu tindakan. Kebetulan contohnya kan persalinan. Persalinan kan orang tindakan. Kemudian yang kedua, fraktur gitu ya. Nah, tetapi tetapi sebenarnya filosofinya adalah sebuah penyakit ya yang diperiksakan oleh si pasien pada saat datang itu nggak ada hubungannya sama COVID. Intinya sebenarnya itu, ya. Jadi sakit, katakanlah sakit demam typhoid begitu ya. Kalau memang tidak mengarah kepada demamnya karena indikasi pada COVID, ya typhoid itu ya masuk ke dalam penjaminan JKN. Jadi tidak harus sebuah kayak kecelakaan atau tindakan seperti itu. Ya, baik. Baik, Dokter Budi, untuk tanggapannya untuk Ibu dari Rumah Sakit Banyumanik. Selanjutnya ini sudah selanjutnya sudah menunggu Ibu Asmi Justina untuk menanyakan juga kepada Bapak-bapak pembicara. Nah, kalau kali ini pasti buat Dokter Edi nih. Silakan Ibu Asmi, menanyakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Saya Dr. Eka dari Rumah Sakit Profita Jayapura, Papua. Pertanyaan saya ditujukan ke Dr. Budi. Iya, silakan Dr. Eka namanya, tapi di sini Dr. Asmi ya. Silakan. Ya, jadi saya yang bertanya, Pak. Oke. Ya, pertanyaan saya ini ada 2. Yang pertama, kami sudah pernah memasukkan klaim COVID ke Kemenkes dan itu sudah hampir seminggu yang lalu dan sudah diverifikasi. Kemudian dari Kemenkes sudah memberikan informasi untuk memberikan nomor rekening. Tapi sampai saat ini kami menunggu informasinya untuk pembayaran tapi belum ada informasinya. Kemarin saya email lagi tapi belum ada balasan. Kira-kira ada nomor kontak lain atau kami harus menunggu sampai batas waktu kapan? Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, ini mengenai yang double claim tadi
saya mau bertanya, kami punya pengalaman, itu ada satu pasien masuk dengan jaminan JKN KIS, tapi setelah 4 hari perawatan, pasien ternyata pas di rapid, dia positif dan di swab, dia positif COVID-19. Nah, apakah untuk pasien ini, Sakitnya apakah... apa, Bu? Sakitnya waktu masuk apa, Bu? Kasusnya urologi. Dia datang dengan nyeri pinggang dan hasil USG itu pyelonefritis kah? Nah, pasien ini mau tindakan, kemudian pas tindakan dirapid dulu. Saat dirapid ternyata hasilnya positif. Nah, untuk jaminannya kan ini pasien kalau sudah dirawat, pasien ini setelah dirawat dan selesai, misalkan pasien sembuh, ini pasien untuk jaminannya apakah hanya Kemenkes atau bisa yang awalnya JKN BPJS-nya juga bisa diklaimkan, seperti itu. Baik. Silakan, Dr. Budi. Langsung jawab, G. Nggih, monggo. Yang pertama, dari Pakulang ini jauh ini. Yang pertama mungkin perlu klarifikasi ya. Pengajuan klaim itu bukan ke Kementerian Kesehatan. Pengajuan klaim itu kepada BPJS Kesehatan karena prosesnya harus diverifikasi. Ya, sudah kami lakukan, kemudian sudah diteruskan ke Kemenkes dan hasilnya terus sudah ada meminta nomor rekening. Yang meminta nomor rekening itu siapa, Dok? Dari Kemenkes, email Kemenkes. Coba aja itu ditindaklanjuti karena saya sih sebetulnya punya beberapa nomor, cuman apakah kawan-kawan Kementerian Kesehatan berkenan nggak saya kasih nomornya, tentu saya harus tanya ke beliau dulu. Tapi paling tidak yang menghubungi Ibu, yang meminta nomor rekening itu coba Ibu hubungi lagi saja, ya. Karena Kementerian Kesehatan itu mempunyai SLA 3 hari, Bu. Jadi kalau misalnya ya, kami BPJS Kesehatan kan 7 hari, Bu, ya. Dan alhamdulillah rata-rata Pak Taufik di antara sekitar 5 sampai 6 hari itu sudah selesai. Ketika kemudian berita acara hasil verifikasi itu sudah ditandatangani, disampaikan kepada Kementerian Kesehatan 3 hari. Jadi kalau misalnya Ibu sampaikan tadi ternyata sudah lama nggak bayar-bayar juga, berarti ini tidak sesuai SLA, nah nanti kita akan tanyakan. Karena setahu saya di kantor di Kementerian Kesehatan itu dengan Bu Mala ya, itu beliau sangat strict, ingin segera membayar. Justru sekarang yang menjadi persoalan tuh adalah penyerapannya kok kecil banget gitu. Kementerian Kesehatan tuh pengen segera membayar cepat, Bu. Ya, coba Ibu hubungi lagi yang menghubungi Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebuah contoh kasus pembelajaran kita bersama. Ya, yang berhubungan dengan antara COVID dengan JKN itu ya, komorbid, komplikasi dan koinsiden. Kasus yang disampaikan oleh Ibu tadi, kira-kira menurut Ibu masuknya ke dalam kelompok apa? Dia masuk ke dalam kelompok koinsiden. Koinsiden karena ya awalnya adalah kasus non COVID dulu. Kalau yang komorbid dengan komplikasi awalnya harus kasus COVID dulu. Nah, tetapi ada persyaratan untuk koinsiden, pasti yang bersangkutan adalah peserta JKN gitu ya, Bu ya. Satu, yang kedua, pada saat itu sudah diterbitkan SEP-nya belum? Waktu pas perawatan langsung diterbitkan. SEP, berarti sudah nggak ada masalah ya. Jadi itu tetap berjalan, akan dibayar sebagai pasien JKN. Ketika kemudian katakan hari keempat, ya setelah perawatan dia ternyata COVID, maka sejak hari itu pun dijamin COVID-nya, gitu ya. Ya, baik. Baik, Dr. Budi, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Asmi ya, Bu Eka ya. Ya, dan Dr. Budi juga terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin Dr. Edi bisa memberikan pengalaman-pengalaman ini sebelum kita akhiri, Dr. Edi. Ya. Dr. Edi jangan nanya ke saya ya. Sama narasumber nggak boleh bertanya. Ya, oke. Jadi kalau saya cermati diskusi kita hari ini itu sangat baik sekali. Itu memberikan gambaran bahwa rumah sakit di fase struggling. Bagaimana rumah sakit bertahan untuk tetap hidup. Ya kan? Jadi melayani pasien COVID dan sebagainya itu dilakukan oleh semua rumah sakit dengan berbagai macam risikonya. Karena memang untuk mengkompensasi turunnya pendapatan dan itu hanya untuk bertahan hidup.
Ya kan? Nah, tapi juga saya mengingatkan kita semua, bertahan hidup itu adalah satu hal, nanti satu hal lain juga harus disiapkan, yaitu untuk menghadapi new normal yang akan datang. Ya kan? Jadi di rumah sakit harus ada 2 tim, satu tim yang mengelola bagaimana kita bertahan, dan harus ada satu tim juga yang menyiapkan untuk masa depan di new normal itu. Jadi termasuk telemedicine dan sebagainya itu adalah tantangan-tantangan kita ke depan. Tapi memang sekarang memang di fase bertahan hidup, ya kan. Jadi memang itu Dr. Taufik saya lihat, ya kan. Jadi diskusi-diskusi terakhir ini yang saya ikuti rata-rata memang untuk klaim COVID ini, karena itulah harapan rumah sakit menyambung napasnya. Nah, kita berterima kasih terobosan dari BPJS dan Kemkes, ya kan, yang terus mempermudah klaim ini supaya rumah sakit dapat cash flow untuk menyambung napasnya, dan syukur-syukur kalau telemedicine segera juga direalisasikan karena ada 1,2 juta kunjungan yang tertahan. Itu menyambung napas rumah sakit. Ini Dokter Budi susah juga kalau rumah sakitnya mitranya pada kolaps, nanti bingung juga pasien JKN-nya mau diarahkan kemana gitu ya. Jadi ini diskusi yang menurut saya sangat positif, Dokter Taufik. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Edi. Bapak Ibu, yang terakhir kita minta Dokter Asih untuk memberikan tanggapan. Taufik. Oh ya, ada. Saya diberi kesempatan closing statement juga ya Pak Taufik ya. Oke. Baik, ya. Nanti setelah Dokter Asih. Baik. Ini ada dari Dokter Asih. Silakan Dokter Asih. Ya. Terima kasih Dokter Taufik, terima kasih Dokter Edi, Dokter Budi, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam 3 bulan ini ya, 3 bulan terakhir ini kita belajar luar biasa, ada perubahan yang sangat cepat, yang istilahnya tidak terduga sebelumnya. Nah, di sini memang kita perlu mengubah cara-cara berbisnis kita, memberikan pelayanan, dan termasuk juga untuk jaminan kesehatan nasional. Di sini juga kita melihat perlu adaptasi perubahan-perubahan, terutama terkait dengan tuntutan keamanan, kemudian mutu, dan juga tentunya nanti ke arah tarif dan tata cara pelayanannya. Sehingga di sini akan terjadi perubahan yang cepat. Nah, ini bagaimana kita bersama-sama mengatasinya, mendesain ulang mungkin ya, mendesain ulang pelayanan di rumah sakit, kemudian juga di level strategis. Jadi sebenarnya tadi kita harus menyiapkan 2 tim. Jadi tim yang untuk bertahan, dan satu lagi adalah mempersiapkan tim yang baru dengan tuntutan dari lingkungan eksternal yang baru dan tuntutan dari calon-calon klien kita. Nah, demikian Dr. Taufik, dan kami SMM siap membantu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Aceh. Closing statement dari Dr. Budi. Ini sangat penting untuk didengar Bapak Ibu semua. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kami sampaikan tentang adanya 3 fase, fase awal ditolak, fase berikutnya diterima tapi menjadi dispute dan tidak layak. Kemudian fase ini, fase merupakan penyesuaian antara regulasi dengan keterbatasan rumah sakit, adalah fase yang penting menurut saya. Pentingnya adalah bahwa ini menunjukkan pemerintah memberikan perhatian besar kepada tenaga kesehatan dan kepada fasilitas kesehatan. Pemerintah tidak ingin proses pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di tengah wabah COVID, di tengah kesulitan ini terganggu, ya. Dan kalau terganggunya adalah dikarenakan rumah sakit kolaps karena income-nya yang terbatas, mereka sulit berkembang, maka sudah pasti pemerintahlah yang harus bertindak menyelamatkan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, tetap berhati-hati. Karena kemudahan-kemudahan ini bisa disalahartikan oleh sebagian orang sebagai sebuah kesempatan. Justru ini menurut saya sangat berbahaya. Ya, karena nanti yang akan melakukan audit bukanlah dari BPJS Kesehatan, namun dari para pemeriksa yang merupakan representasi dari pemerintah, yaitu KPK
dan BPKP. Sekali lagi saya ingatkan, KPK dan BPKP. Karena mereka-mereka ini selama ini terus berkomunikasi dengan kami dan menanyakan perkembangannya, termasuk diantaranya adalah mereka juga membahas kemungkinan dampak pemberlakuan diskresi ini. Ini harus hati-hati teman-teman. Jadi dengan diskresi ini KPK dan BPKP sudah tahu, oh celahnya di sini seperti itu. Jadi saya mohon sekali teman-teman agar berhati-hati, khususnya para pemilik rumah sakit, para pengambil keputusan di rumah sakit, jangan lengah, jangan sampai nanti para staf di lapangan, meskipun pimpinan di rumah sakit tersebut menyatakan berusaha menghindari terjadinya fraud, tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat di level operasional, staf kita, para petugas kita ternyata lalai. Justru nanti kelalaian itu akan berdampak merugikan bagi institusi rumah sakit tersebut. Dan kedua, tidak hanya institusi, tetapi juga akan memberikan nama buruk bagi petugas kesehatan secara umum. Ya, nanti kalau misalnya ditemukan di beberapa tempat, maka orang kemudian akan berpikir, oh memang petugas kesehatan, paskes itu kecenderungannya melakukan hal-hal yang melanggar. Jangan sampai itu terjadi, dan insya Allah kami yakin itu tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah, kami pun titip peserta JKN dalam hal ini, walaupun dalam kondisi wabah, mohon mendapatkan perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian, karena bagaimanapun juga sebagian besar dari penduduk Indonesia sekarang 83% adalah peserta JKN. Kami titip mohon dapat diberikan pelayanan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan. Saya kira mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas respon pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf kalau ada ucapan saya atau sikap saya yang kurang berkenan, dan saya kembalikan kepada Pak Dr. Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Budi. Terima kasih Dr. Edi. Closing. Sudah cukup. Ya. Cukup. Terima kasih juga Dr. Edi dan Dr. Asih dan Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan karena cukup menarik diskusi ini, dan saya tunggu untuk kegiatan kita di diskusi-diskusi berikutnya. Cukup menarik, SMM Talk akan selalu hadir untuk kita bersama. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik, Terima kasih Dr. Budi. Semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oh iya, nanti dibuka linknya ya, kalau ingin materinya Dr. Budi sama Dr. Edi, nanti silakan dibuka linknya, nanti SMM akan memberikan link ya tempat Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Ya. Baik, pamit. Saya pamit, mohon izin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Jayapura, Rumah Sakit Profita, Jayapura. Ya, Bu Eva. Itu dia formnya kan selama ini dipegang itu. Kita punya salinan yang pegang pasien itu loh. Ya, bilang kita itu nanti